Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk menjalankan penemuannya. Dengan memiliki hak paten, maka seseorang dapat memperoleh kebebasan untuk mengkomersialkan temuannya itu dan mendapatkan keuntungan. Namun ternyata ada orang-orang yang melepas hak patennya demi kemanusiaan. Mereka adalah penemu salah satu vaksin COVID-19, yaitu AstraZeneca. Dunia dikejutkan dengan fakta ini saat diumumkan di acara pertandingan tenis Wimbledon di Inggris. Sarah Gilbert mendapatkan tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas penemuannya, sekaligus bahwa ia melepas sebagian besar hak patennya dengan tujuan agar temuannya itu dapat dibuat dalam skala besar untuk menyembuhkan dunia dari pandemi COVID-19. Setelah itu kita tahu bahwa ternyata ada 2 orang Indonesia ikut serta dalam tim penemuan dan pembuatan vaksin AstraZeneca, yaitu Indra Rudiansyah yang merupakan mahasiswa doktoral dan anggota tim penemu, serta Karina Citra Dewijo yang memiliki hak paten produksi vaksin AstraZeneca yang juga ia lepas, agar vaksin dapat diproduksi massal dengan lebih cepat, harganya murah untuk kemanusiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu mengingatkan kita pada ajaran Yesus saat ditanya oleh seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama dari hukum Taurat yang tercatat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa yang dikatakan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu sama derajatnya, sama pentingnya, dan tidak perlu, bahkan tidak boleh dipertentangkan. Kalau orang mengasihi Tuhan, ia pasti mengasihi sesama. Kalau orang mau belajar mengasihi sesama, tentunya berdasarkan ia mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama, itulah yang dilakukan oleh orang-orang baik yang bekerja untuk kemanusiaan, bahkan rela melepas haknya, tidak mengambil keuntungan dari temuannya. Mereka bekerja keras untuk sesama, baik yang mereka kenal maupun yang tidak. Bahkan sebagian besar dari orang-orang yang menerima vaksin tidak saling mengenal dengan penemunya. Namun cinta kasih yang tanpa batas itu menyatukan seluruh umat manusia ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh tim penemu vaksin COVID-19 mesti kita hargai, kita apresiasi. Sudah semestinya kita menghargai dan berterima kasih kepada para penemu vaksin, sebab kita sudah menerima kebaikan mereka.
Sekaligus kita diingatkan untuk juga membagikan kasih itu kepada sesama, baik yang kita kenal maupun tidak. Masa pandemi yang masih panjang ini mengingatkan kita bahwa seluruh dunia saling terhubung, seluruh dunia terpengaruh, seluruh dunia sama-sama menderita. Bahkan virus itu tidak pandang bulu, berapapun usia seseorang, bagaimanapun keadaannya dan status sosial ekonominya, apapun jenis kelamin, etnis, dan agamanya, semua bisa terkena. Namun semua juga bisa saling menolong dan menunjukkan kasih yang tidak pandang bulu, kasih yang universal, kasih kepada semua orang, kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Mungkin kita tidak sebesar dan sehebat tim penemu vaksin, namun siapapun kita, dalam posisi kita masing-masing, kita memiliki kesempatan untuk melakukan kasih kepada sesama. Tidak hanya untuk yang kita kenal, tetapi juga untuk yang tidak kita kenal. Kita dapat ikut ambil bagian dalam mendukung berbagai upaya untuk menolong sesama yang terdampak pandemi COVID-19, baik kepada pasien yang menjalani isolasi maupun kepada orang-orang yang terdampak secara ekonomi. Kita dipersatukan oleh kasih. Mari kita berikan kasih kita, karena kita pun juga sudah menerima kasih. Amin.